Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Sebelum kita masuk kepada materinya, kita harus tahu dulu apa itu perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode-periode tertentu. Baiklah, perkembangan kurikulum ini dipengaruhi oleh 5 aspek, yaitu aspek yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kurikulum. Kemudian ada prinsip yang mempengaruhi kurikulum. Pada bahan ajar. Kemudian aspek yang keempat adalah kurikulum yang berorientasi pada siswa. Dan yang terakhir adalah kurikulum yang berorientasi pada masalah yang ada di masyarakat. Baiklah, kita akan masuk kepada aspek yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Faktor yang pertama yang mempengaruhi perkembangan kurikulum adalah ada 3 hal, yaitu faktor perguruan tinggi, kemudian masyarakat, lalu sistem nilai. Ada dua hal pengaruh perguruan tinggi terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi. Kenapa dua hal ini berpengaruh pada perkembangan kurikulum? Karena ilmu pengetahuan akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum, dan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan sebagai alat bantu dan media untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, karena salah satu peran perguruan tinggi adalah menghasilkan guru yang berkualitas agar dapat menjalankan isi kurikulum yang baik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kurikulum di sini adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena masyarakat merupakan bagian dari sekolah yang diantaranya bertugas untuk mempersiapkan anak didik atau sebagai sumber daya manusia untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Sekolah menjadi tumpuan untuk menjadikan manusia itu sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi kurikulum adalah sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik itu nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan
dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat, dan sistem nilai yang akan ditumbuhkan di masyarakat ini harus dipelihara terus-menerus. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasikan sebagai nilai di masyarakat untuk pertumbuhan kurikulum di sekolah, yaitu yang pertama, guru harus mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, guru harus berpegang kepada demokratis, maksudnya kepada prinsip demokratis, etis, dan moral. Kemudian guru juga harus berusaha menjadikan dirinya sebagai orang yang patut untuk ditiru. Kemudian guru harus menghargai budaya kelompok-kelompok lain. Baiklah, itu tadi faktor yang mempengaruhi tentang kurikulum. Kemudian kita masuk kepada aspek yang kedua, yaitu prinsip yang mempengaruhi kurikulum. Ada dua prinsip yang mempengaruhi kurikulum, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ini adalah prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum itu meliputi prinsip relevansi, yaitu harus sesuai dengan isi kurikulum dan apa yang diajarkan. Kemudian prinsip fleksibel, maksudnya setiap kurikulum hendaknya bersifat lentur, terutama yang berkaitan dengan implementasinya, pengimplementasian kurikulum. Kemudian yang ketiga, prinsip kontinuitas. Maksudnya adalah proses pengembangan komponen kurikulum harus dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian yang keempat adalah prinsip kepraktisan. Maksudnya di sini adalah kegiatan pengembangan kurikulum harus mudah diikuti dan dilaksanakan. Kemudian ada yang terakhir dari prinsip yang mempengaruhi kurikulum adalah prinsip efektivitas. Maksudnya di sini sudah jelas adalah harus mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi harapan untuk masyarakat. Kemudian di sini ada prinsip khusus, yaitu meliputi tentang prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Kemudian prinsip yang berkaitan dengan isi pendidikan, yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, yang berkaitan dengan media atau alat pembelajaran, kemudian yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. Oke, sekarang kita masuk kepada aspek yang ketiga, yaitu kurikulum yang berorientasi kepada bahan ajar. Pertimbangan dalam menentukan bahan pelajaran itu didasarkan kepada tiga hal, yaitu penting atau tidaknya pelajaran tersebut untuk diajarkan di sekolah tertentu. Kemudian manfaat dari bahan ajaran tersebut haruslah bermanfaat untuk siswa di kemudian harinya. Kemudian kerelevansiannya dengan kebutuhan anak setelah nantinya terjun ke masyarakat. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum beraspek ini adalah adanya kebebasan dan keluasan dalam memilih dan menentukan bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, sebab tidak ada tujuan-tujuan yang membuatnya terikat. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya, bahan pelajaran yang disusun kurang jelas arah dan tujuannya, kurang adanya pegangan yang pasti untuk menentukan cara atau metode yang cocok untuk dipakai menyajikan materi tersebut. Kemudian masuk kita kepada aspek yang keempat, yaitu kurikulum yang berorientasi kepada perangan siswa. Maksudnya di sini adalah kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan adalah untuk membantu anak didik, sehingga tidak boleh terlepas dari kehidupan siswa.
Desain berorientasi pada siswa ini dapat dilihat minimal dalam dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif kehidupan anak di masyarakat. Pada perspektif ini didesain sesuai dengan kebutuhan anak, persiapan anak agar mereka dapat hidup di masyarakat nanti. Kemudian yang kedua ada perspektif psikologis, yaitu pada perspektif ini lebih menekankan kepada intelektual dari siswa tersebut, cara dia berpikir. Kemudian masuk kepada aspek yang terakhir, yaitu aspek kurikulum yang berorientasi pada masalah yang dihadapi di masyarakat. Ada 3 perspektif dalam aspek ini. Yang pertama itu perspektif quo, maksudnya adalah yaitu rancangan yang dibuat untuk melestarikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian ada perspektif reformis, yaitu perspektif yang dikembangkan untuk lebih meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada perspektif masa depan. Perspektif ini menekankan pada proses pengembangan hubungan antara kurikulum dengan kehidupan sosial, kehidupan politik, dan ekonomi di masyarakat. Mungkin ini saja